Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman belajar tauhid rahimakumullah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang mana pada malam ini kita akan berbicara tentang pentingnya taubatan nasuha ya, yaitu pertobatan sejati dalam Islam. Em, ini kenapa perlu kita bahas? Karena ya kita melihat tidak sedikit ya atau ada ya dia di di antara teman-teman kita gitu ya atau mungkin pada manusia yang sudah berumur gitu ya sudah sampai lebih 50 tahun atau 60 tahun gitu ya tapi tidak bisa menghilangkan sifat-sifat buruknya gitu. Atau bukan atau kayak gini ya dari ya ada dia beribadah ya kalau yang tidak ya kalau yang kebanyakan yang lain mungkin ada sifat buruknya kelihatan langsung, tapi ada juga yang beribadah, ada dia beribadah, ada dia sholat segala macam, tapi nggak bisa menghilangkan sifat buruknya eh, sama sekali gitu ya. Ada sifat buruknya masih melekat pada diri dia gitu. Sementara itu bisa menjadi bahaya baginya di yaumul hisab nanti gitu. Nah, kenapa permasalahannya? Karena tidak bertaubat secara benar atau tidak taubatan nasuha. Kebanyakan tobat yang kita lihat di tengah-tengah umat ini, yaitu tobat ketika sudah dapat sakit ya. Itu yang namanya tobat sambalado. Terasa pedasnya cabai, tobat ya, tapi besok sambalnya dimakan lagi gitu. Nah, eh, ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi ada kita melihat, kita merasakan ada orang yang tidak tidak ada perubahan pada dirinya, ataupun ada dia beribadah segala macam tapi masih ada sifat buruknya karena tidak pernah melakukan tobat dengan secara sungguh-sungguh. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak memahami hakikat dari tobat itu sendiri gitu. Apa itu tobat? Ya, bahkan salah paham. Ya, nggak pernah membahas secara kompak gitu ya, secara menyeluruh, secara bulat tentang hakikat taubat. Nah, jadi kenapa kita perlu menyampaikan ini ya? Ya, karena tidak sedikit orang-orang tua itu juga ya tidak paham tentang taubat, tidak mengerti apa itu yang taubat gitu, bahkan tidak sungguh-sungguh ya eh, masih tua masih melakukan keburukan ya, tidak ada perubahan, maka hatinya tetap menjadi keras. Pertama harus kita pahami ya, eh, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya kullu bani Adam khotoun ya, setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan atau ada dosanya. Wa khairul khotoin at-tawwabun ya. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah eh, adalah yang banyak bertobat. Apa maknanya ini? Bahwasanya manusia selain dari Rasulullah SAW itu tidak maksum. Mohon maaf. Di wajar saja manusia itu ada berbuat kesalahan. Ya, dan eh, ada beberapa hal yang membuat manusia itu bisa berbuat kesalahan. Yang pertama itu memang dia tidak mempunyai ilmu. Ya, bijahalatin itu nggak punya ilmu. Lalu yang kedua itu dia digoda oleh setan. Ya. Yang ketiga dia tidak melekatkan eh, ilmunya dengan pemahamannya. Jadi orang sekedar tahu tapi tidak melekatkan dengan pemahamannya sehingga tidak membentuk tingkah laku. Ya. Nah ini maknanya apa? Bahwasanya sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah yang banyak bertobat. Artinya bahwasanya eh, Allah memuji ya orang yang berdosa langsung bertobat. Nih ya, jadi orang yang berdosa langsung bertobat.
Allah memuji orang yang berdosa langsung bertobat, yang banyak bertobat. Apa maknanya? Kalau berdosa bertobat dipuji, apalagi yang tidak berbuat dosa sama sekali, ya. Ya, makanya Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, ya, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Orang mensucikan diri itu ya berusaha tidak berdosa gitu, ya. Karena ada pemahaman di tengah masyarakat, ya saya pernah lihat juga di medsos, ada yang menyatakan apa, jangan sok suci, yang lebih bagus tuh orang yang berdosa yang bertaubat. Tidak, orang yang tidak berdosa itu lebih baik daripada orang yang berdosa dan bertobat. Faham maksudnya ya? Biar tidak salah paham gitu. Karena ini pemahamannya diputarbalikkan dan itu nauzubillah. Artinya apa? Artinya ya, jangan sekali-sekali untuk berbuat dosa. Jadi ini hadis ini ya bukan menyatakan bahwasanya berbuat dosa itu oke gitu, tidak. Tetapi menyatakan bahwasanya anak Adam atau manusia tersebut ya bisa berbuat dosa gitu. Ya. Tapi nggak ada yang maksum cuma Rasulullah. Tapi artinya apa? Bukan diperbolehkan berbuat dosa. Ya. Nah, maknanya apa juga di sini? Secara syariat, maka di sini ada tuntutan syar'i. Ya. Bahwasanya wajib bertaubat setelah melakukan dosa. Nah, ini yang harus paham. Wajib bertobat setelah melakukan dosa. Ya, karena kalau tidak bertobat setelah melakukan dosa, maka dosa jadi dua ya. Dosa bermaksiat, lalu dosa tidak bertobat. Jadi, biar kita paham. Jadi di sini wajib bertobat ya, eh, setelah melakukan dosa. Ya, tadi dikatakan bahwasanya orang yang ya berdosa itu bertobat itu dipuji oleh Allah. Ya, Allah mencintai hamba yang bertobat istilahnya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seorang yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Kan kalau orang di padang pasir itu kan kehausan, kehilangan unta, dia kan kehilangan untanya, kan dia jadi putus asa. Ya, kehausan, panas, ya, jalannya jadi lambat. Ketemu dengan untanya dia akan sangat gembira sekali. Maka Allah akan lebih gembira ya kepada seorang hamba yang berdosa langsung bertobat. Oke. Jadi ini pemahaman yang harus benar-benar jelas, karena kalau tidak mendalam pemahamannya banyak kesalahan ya. Saya sedih sekali itu ada yang memaki orang beriman gitu ya. Dia dia bikin postingan ya. Oh, jangan sok suci. Ah, ceritanya seorang apa? Seorang gay yang bertobat gitu ya, tapi tetap jadi gay juga. Itu bukan bertobat namanya itu. Nauzubillah itu ya, menghina orang-orang yang beriman. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat pada saat sekarang ini ya. Pemahaman itu amburadur gitu ya. Ya, amburadul ya, seenaknya saja mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka gitu. Nah, ya, apalagi di sini tadi dikatakan bahwasanya ya wajib bertobat setelah dosa. Orang yang tidak bertobat setelah berdosa maka dosanya jadi dua. Dosa bermaksiat, dosa tidak bertaubat, ya. Dan hadis ini bukan menyatakan bahwasanya dosa itu diperbolehkan, tidak. Dosa itu tentu haram ya, namanya dosa ya. Itu akan menjadi beban. Ya, tapi bagi orang yang berdosa, ya, taubat adalah sebaik-baiknya jalan. Maka, ya, tidak boleh kita menghina orang yang berdosa yang bertobat. Jadi kalau ada orang yang hijrah segala macam, kalau di dicemooh atau dihina ya itu dia akan eh, ya akan orang yang menghinanya akan berdosa. Nah, ini eh, landasan kita pertama terlebih dahulu untuk memahami kenapa kita membahas taubat. Bahwasanya manusia tersebut ya eh, bisa berdosa. Ya, ya. Apa namanya dosa? Melanggar syariat ya. Tidak sesuai dengan syariat maka dia berdosa. Bukan sesuai dengan hawa nafsunya ya. Dia apa yang dilarang Allah tidak dikerjakan itu, apa yang dilarang Allah dikerjakan itu berdosa. Apa yang diperintahkan Allah tidak dilaksanakan maka itu juga dosa. Ya, jadi itu harus jelas terlebih dahulu. Nggak boleh menyatakan oh ini dosa itu dosa segala macam itu seenak kita ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah apa? Bukan menguji ya, jamaah beta
insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang makna bahasa taubah. Ya, akar kata dari taubah itu, taba itu maknanya raja'a, kembali ya. Kembali menuju Allah setelah menyimpang. Nah, jadi setiap Allah menyatakan la'allahum yarji'un, maksudnya agar segera mereka bertobat, agar mereka segera kembali melaksanakan perintah Allah ya, atau berhenti melakukan larangannya. Nah, makna dari tobat tersebut menunjukkan perubahan haluan total ya, bukan penyesalan sesaat. Ya, maka maknanya itu ya, untuk hujan itu kembali turun, memberi kehidupan yang baru. Nah, makna bahasa nasuhah ya, itu adalah sohah, taubah itu menjahit kain yang robek. Jadi rusak, dia disambungkan kembali. Ya, artinya itu adalah ketulusan murni ya. Madu madu asli tanpa campuran itu nasuh ya. Jadi taubatan nasuhah ya, pertobatan tulus yang menambal dosa hingga tak tampak bekasnya. Jadi orang yang bertobat itu kelihatan kebaikannya. Nah, orang bertobat itu kelihatan dari sikapnya, kelihatan dari tingkah lakunya, kelihatan dari perkataannya. Ya, nggak kelihatan dia tuh pernah berdosa, istilahnya seperti itu. Dalil utama kita bertobat ya, sudah bertobat ya, untuk taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu illallahi taubatan nasuha ya. Jadi yang diperintahkan Allah itu adalah taubatan nasuha, taubatan yang murni, semurni-murninya ya. Dalam ayat ini lanjutannya tuh akan diampuni, diberi cahaya hari kiamat, dia akan masuk surga gitu. Itu taubatan nasuha. Taubatan yang diterima itu ya taubatan nasuha ya, bukan tobat sambal lado ya. Eh, Bukan tobat karena sakit ya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Ibnu Katsir dan Al-Baghawi menyatakan ya, bahwa tobat nasuha itu penyesalan sempurna, meninggalkan dosa, tekad tak mengulangi lagi. Tekad tak mengulangi lagi. Ya. I- Imam Hasan al-Basri menyatakan taubatan nasuha itu adalah menyesali perbuatan dosanya di masa lalu dan bertekad tidak mengulanginya. Ya, memperbaiki yang tersisa, siap mati. Ya, jadi itu taubatan nasuha. Ya. Al-Kabi itu menyatakan orang yang bertobat nasuha yang memohon ampun dengan lisannya, menyesal dalam hatinya dan menjauhkan anggota tubuhnya dari maksiat di masa yang eh, akan datang. Ya. Nah, mari kita bahas ya, tentang diterima atau tidaknya taubat. Ya, diterima atau tidaknya taubat. Itu kita bisa lihat dalam surat An-Nisa 17 dan An-Nisa 18. Dalam An-Nisa 17, Allah SWT berfirman, ya, Innama taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin. Ya, sungguh taubat yang diterima Allah hanyalah bagi orang mengerjakan kejahatan. Kenapa? Bijahalatin, karena kejahilan. Nanti kita akan bahas kejahilan itu apa ya. Ya, thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertaubat. Wa ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Wa kanallahu aliman hakim, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ini yang harus jelas lebih dulu ya, bahwasanya taubat tersebut ya, yang diterima jika seorang itu berdosa ya malu nasu'a bijahalatin, karena jahalah, karena kejahilan. Kemudian apa? Ya tubuna min qarib, bertobat secara segera ya. Jadi itu yang akan diterima Allah ya. Kalau taubatnya tidak segera, maka taubatnya tidak dijanjikan untuk diterima. Jadi dosa dia, nggak hilang dosanya. Ya, jadi ada dua ya. Bahwasanya taubat yang diterima Allah itu ya, karena dia itu bukan
disengaja. Kan ada orang yang disengaja ya, tahu dia itu dosa, tapi disengaja sama dia, dibiarkan. Karena apa? Karena belum terasa sakitnya ya, belum nampak dampaknya, dampak buruknya itu belum nampak ya. Ya, sementara memang dosa itu ada dampak buruknya ya. Dampak buruknya bisa di dunia, bisa juga di akhirat gitu. Ya. Nah, maka tobat yang diterima itu adalah bijahalatin, ya. Dan apa? Lalu apa? Ya tubuh min qarib. Dia bersegera tobat. Nah, tapi kalau dia tidak bijahalatin, maka belum tentu diterima tobatnya. Ya, maka itu harus tobatnya lebih banyak lagi gitu. Kalau orang orang sengaja dia udah jelas salah gitu. Nah, bijahalatin itu ya tidak berarti tidak tahu, tapi bisa karena kilaf. Nah, ini juga harus paham. Ya, ada orang jadi maka dalam agama kita, kita itu dilarang Allah ya, itu eh, mendekati maksiat itu eh, tidak boleh. Jangankan melaksanakan maksiat, mendekati aja nggak boleh. Sebagai contohnya, wala taqrabuz zina, mendekati zina itu nggak boleh. Yang kan melakukan zina, mendekati zina itu nggak boleh. Maka orang-orang yang berdiri di pinggir-pinggir ya, istilahnya di pinggir-pinggir jurang gitu. Orang-orang yang apa beramal yang berbahaya bagi mereka, yang aslinya amal-amal yang mendekatkan mereka kepada maksiat. Maka itu dia akan gampang kilaf, ya akan gampang dia terdorong dengan hawa nafsu atau lalai segala macam gitu. Nah, itu yang terjadi. Itu bisa 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 termasuk bijahalatin, ya. Maka dia harus segera bertobat, ya. Kalau ya, dan itu bisa terjatuh dia ke sana ya. Jadi misalkan nggak kita kita tidak menjaga pandangan mata itu ini yang harus kita pahami. Kenapa ada yang bertanya kenapa ya? Saya itu sudah sholat, sudah puasa gitu ya, tapi saya sering kilaf, Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, sering kilaf gitu ya. Kenapa saya sering kilaf ya Ustaz? Permasalahannya itu tadi, dia tidak menjaga indranya, ya, tidak menjaga pandangan matanya, tidak menjaga mulutnya, perkataannya kalau dia bercanda, candanya cabul misalkan ya sampai sengaja di seperti itu. Walaupun dia nggak belum melakukan kecabulan ya, tapi candanya cabul. Lalu apa? Tidak menjaga pemikirannya. Apa yang dipikirkan tuh kita ini bisa menghadirkan apa saja dalam pemikiran kita itu. Lalu dia tidak menjaga gitu. Ada pemikiran yang haram. Nah, itu akan gampang hilaf ya. Ya, nah itu dia akan masuk ke dalam jahalah bodoh gitu. Maka dia ya berdosanya mungkin ya eh, kalau dia belum melakukan maksiat ya berdosanya karena dia membiarkan pengindraannya itu tadi ya tidak dijaga. Jadi emang kita harus warok. Dalam satu ada warok. Warok itu jaga semuanya. Nah, jadi ini dua ya. Nanti mungkin ada pertanyaan. Gimana Ustadz kilaf? Karena saya habis menerangkan ini ya banyak yang tua-tua ya yang bertanya ya gimana Ustadz kalau saya tuh selama ini sering kilaf gitu ya. Tadi itu tadi permasalahannya. Nah, yang kedua ya. Ya, dalam An-Nisa 18 tadi ya, tadi An-Nisa 17 Allah SWT berfirman walaisat taubatu lillazina ya'maluna sayati hatta iza hadara ahadahumul maut. Ya, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan. Nah, jadi kalau orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, ya, dia itu tidak tidak bertobat sehingga datang kematian, ya. Iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Lalu dia berkata, sekunya aku bertobat sekarang, walallazina yamutuna wahum kufar. Dan tidak pula diterima orang-orang yang mati dalam kekafiran. Jadi ada orang yang terus-menerus melakukan kejahatan. Dan ini bisa terjadi. Nanti kita cari tahu kenapa ya. Ada orang terus-menerus melakukan kejahatan, dia sadar itu salah, ya. Tapi baru bertobat pas menjelang mati apa? Ya. Karena hatinya tadi ditutup. Nanti kita akan bahas. Tertutup hatinya, maka nggak memungkinkan dia tobat. Maka disinilah eh, eh, apa yang harus kita pahami. Ya, apalagi kita ini sudah tua ya.
Bentar lagi harus bertemu dengan Allah. Kita suka tidak suka gitu. Maka harus cari itu semua keburukan kita yang masih ada sampai sekarang harus bertaubat, harus dihilangkan. Ya, harus bersungguh-sungguh. Jadi taubat yang diterima Allah itu ya karena bijahalah lalu segera bertaubat. Ya, tapi kalau dia tidak menunda-nunda bertobat, ya tidak dijanjikan diterima taubatnya. Jadi dosa. Percaya lah ya. Jadi ada kejahatan kita, kemaksiatan kita yang nggak diinginkan jadi dosa. Nah, taubat tidak diterima lagi pas menjelang ajal, ya baru dia bertaubat. Menjelang ajal itu bagaimana gitu? Menjelang ajal itu ya ketika sudah mau meninggal ya, tapi bukan pas menjelang dicabut ya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 tahun dia akan udah merasa mau meninggal itu nggak akan diterima lagi taubatnya, karena nggak ada ini, ya. Dan termasuk juga orang yang mati dalam keadaan kafir. Apa dalam keadaan kafir? Ya, kafir itu ya mengingkari ya, mengingkari ya apakah itu Allah nikmatnya, agamanya dan seterusnya. Ya, nah, artinya apa? Bahwasanya Allah itu membuka pintu taubat, tapi Allah memberi batas waktu. Ya, memberi batas waktu. Juga memberi syarat taubat itu diterima. Jadi ini yang salah orang. Memang ada hadis gitu. Allah menyatakan setiap engkau berusaha, engkau bertobat, aku terima kata Allah. Ya, tapi harus kita bahas ya berdasarkan syarat ini gitu. Ya, harus ada syaratnya. Jadi kalau kita mempelajari agama itu harus digabung-gabungkan antara ayat, hadis ya dengan satu sama lain sehingga memberikan pemahaman yang bulat ya nggak sebagian-sebagian gitu. Jadi ada orang dan ini benar ya, ada orang yang kayak ketika saya memberikan ini bilang saya gimana Ustadz kita buat salah lalu kita istighfar. Jadi dia sadar dia salah lalu istighfar tapi dilanjutkan ini nanti kita akan bahas itu namanya mengolok-olok Allah ya. Jadi berdasarkan hal itu tadi para ulama menyatakan 6 syarat syah taubat itu yang pertama ikhlas karena Allah, penyesalan mendalam, segera berhenti dari dosa, tekad bulat tak mengulang, sebelum batas waktu kembalikan hak manusia. Ini berdasarkan tadi ya digabungkan semua pemahaman di dalam Islam gitu ya, maka ini 6 syarat tobat itu sah. Yang pertama adalah penyesalan mendalam, ya. Jadi istilahnya adamu ami ya, ami ini mendalam, ya. Eh, Penyesalan mendalam itu ya sampai kita menangis, ya, sehingga kita tuh malu, malu kepada Allah, ya kan, ya. Takut kepada Allah karena dosa kita. Jadi itu orang yang bertobat ada perasaan seperti itu, gitu. Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Ya bukan malah marah ya karena juga dia tuh bertobat gitu tapi marah kepada Allah ya kenapa aku dikasih seperti ini ya misalnya seperti itu bukan bertobat namanya ya ada yang sadar dia gitu akibat perbuatannya gitu ya lalu dia istighfar tapi ngedumel juga gitu kalau itu tidak bertobat ya malah menyalahkan Allah gitu ya kalau bukan karena keadaan gini Allah saya nggak akan kayak gini dosanya misalnya. Itu salah ya dan itu ya lawannya adalah bangga berbuat dosa. Nah, maka penyesalan mendalam itu kalau bisa ya sampai menangis ya dalam berdoa gitu ya. Lalu ada amal penebus ya. Kalau nggak bisa menangis sungguhan menangis pura-pura. Jadi bangun sahur salat tahajud minta ampun kepada Allah nangis. Yang rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Pura-pura nangis sampai bisa nangis beneran gitu. Nah, ini akan ada perubahan perilaku. Kemudian berhenti dan menjauhi sarana dosa ya. Ya, jadi taubat tidak sah bila maksiat masih berlangsung. Ini istilahnya istihza ya, mengolok-olok Allah. Ya, jadi nggak sah dia kalau kita itu bertobat ya, tapi masih maksiat itu nggak sah tobatnya. Sama ngolok-olok Allah itu yang saya bilang kemarin itu ada yang
Saya apa ada orang yang berdosa ya, lalu dia tobat, tapi lalu dia istighfar, tapi dia terus itu mengulang Allah Allah. Apakah eh, jadi tidak ada penyesalan? Nah tadi ya penyesalan mendalam itu nggak ada. Jadi syarat pertama tobat itu ya penyesalan mendalam ya. Penyesalan mendalam itu ya tidak mengulangi lagi gitu. Jadi kalau ada orang apa berbuat dosa ya dan dia tidak dia tahu akibatnya gitu ya karena dia merasakan akibatnya lalu dia istighfar tapi terus berarti itu bukan menyesal ya itu kan menyesal. Nah ini dosanya menjadi berlebih-lebih ya berlebih-lebih. Ya. Ya, tutup semua pintu dosa ya, jauhi sarana dosa. Ya, hapus konten haram ya, misalnya kalau kita terbiasa menonton yang haram, putus akses dengan teman dengan siapa, ya, jauhi yang toksik. Kita sudah belajar tentang orang toksik, nggak ada gunanya ya. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan ya jalan kita kepada kebaikan ya. Ya, dalam surat apa itu? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang berinfak suka memberi ya, bertakwa ya, eh, wa saddaqa bil husna dan membenarkan al husna. Al husna itu ya kebaikan, apakah itu surga, apakah itu al Islam. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan jalannya ya. Nah, sama di sini juga walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjihad itu bersungguh-sungguh ya, mencari keridaan kami kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau ada orang yang katanya bertobat, lalu sampai tua perilakunya nggak berubah, itu bukan bertobat. Ya, nggak berubah perilaku buruknya. Kalau misalkan suka menggibah sampai tua suka menggibah ada. Ya, sampai tua suka menggibah. Lalu kalau gibah itu hak manusia lagi ya, bukan bukan hak Allah ya, yang diambil sama dia gitu. Nauzubillah lah. Lalu apa? Tekad tidak mengulangi. Nah, jadi ada azam dia. Ya. Lalu bertekad tidak mengulangi, kecuali dia nanti kilaf itu lain lagi ceritanya. Tapi kilaf tadi sudah saya sampaikan bagaimana psikologinya. Ya, kalau masih mengulang itu belum nasuha. Ya, maka harus berdoa kita. Ya ya yuhal mukalibal kulub sabbit qalbi ala dinika ya wa ta'atik ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabit ya, kokohkanlah ya hatiku ya, atas agama engkau dan dalam ketaatan. Lalu hak sesama itu harus dikembalikan. Ya, kalau ada harta kita curikan, kita kembalikan. Kalau kita gibah minta maaf, ya. Kalau nggak ada lagi, maka kita doakan, ya. Misalnya kalau kita kasih tahu, ya, dia nanti rusak rusak ininya, ya kita puji, kita doakan, kita kasih hadiah gitu, ya. Kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita ketahui saya dulu menggibah Anda, gitu, ikut memfitnah, rupanya fitnahnya itu kembali kepada saya kayak gitu ya. Saya minta maaf nggak apa-apa, bagusnya minta maaf langsung biar dia rela ya. Jadi teman-teman rahimakumullah ya, jangan sekali-sekali zalim kepada manusia ya. Ini pemahaman keislaman yang harus kita pahami. Kenapa? Karena kalau ada orang yang kita zalimi, orang yang dizalimi itu berhak tidak memaafkan, apa maksudnya? Ya, berhak tidak memaafkan gitu. Jadi saya ada yang lapor. eh, Kebetulan ya suaminya itu nggak mau memaafkan ada orang yang dulu menzolimi dia gitu. Ya sampai dia dipukul segala macam gitu. Akhirnya dia menjauh aja. Orang ini mungkin apa ya merasakan akibat kezolimannya kan mungkin karena didoakan atau apa gitu kan. Lalu datang minta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Nggak mau dia maafkan, nggak mau katanya.
Nah, dalam Islam dia punya hak untuk tidak memahami. Karena dalam Islam itu ada kisos ya. Ya, ada kisos. Ya, kalau dipukul balas pukul itu, maka harus ada pergi ke hakim. Nah, kalau tidak minta dimaafkan, dia akan menuntutnya nanti di akhirat. Itu haknya dia. Nah, ini harus kita paham. Kalau gibah ya mungkin lain lagi ya. Tapi kalau sampai zolim fisik, zolim harta gitu ya, nah itu harus hati-hati kita. Ya, maka sekali-sekali jangan berbuat zolim. Jangan sekali-sekali gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita menzolimi manusia, itu bisa menghabiskan pahala kita ya. Pahala apa? Pahala sholat, puasa, zakat, nih, haji. Yang ibadah makdoh kita kepada Allah itu bisa hilang gitu. Karena apa? Karena habis eh, diminta oleh manusia. Karena kita zalim kepada dia gitu. Itu yang harus kita pahami. Ya, mudah-mudahan suara saya kedengaran masih ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini harus kita pahami. eh ya, jadi tobat terus apa dosa tersebut itu akan berakibat keburukan ya atau eh, ya akan berakibat keburukan bisa di dunia bisa di akhirat ya. Ada orang bertobat ya karena merasakan keburukan yang dia rasakan di dunia. Tetapi niat tobat tersebut haruslah bukan karena sakit dunianya. Niat tobat tersebut haruslah dikarenakan dia paham bahwasanya yang mendatangkan sakit tersebut adalah Allah. Ya, maka ya tobat itu harus karena Allah. Ya, maka tobat yang benar itu sebenarnya ketika dia berbuat dosa, lalu dia sadar Allah marah, langsung dia bertobat tanpa harus menunggu akibat dari dosanya. Paham ya? Ya, tanpa dia harus menunggu akibat dari dosanya. Malah dia takut nanti akibat dosanya tersebut ditimpakan ke dia. Maka dia segera bertobat gitu. Itu pemahaman yang tinggi ya, itu yang benar gitu. Nah, tapi tidak sedikit manusia yang bertobat karena merasakan sakit ya atau merasakan akibat dari dosanya. Ya, akibat dari dosanya. Oke. Maka taubat yang diterima itu adalah taubat karena Allah ya. Nah, apa ya orang ya sakit atau akibat dari dosa tersebut ditimpakan kepada manusia itu adalah suatu yang wajar ya. Ya karena sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas ya. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia liuzi kohum ba'dolazi amilu la'alahum yarji'un. Sengaja ditimpahkan oleh Allah sebagiannya gitu ya. Ya, kerusakan tersebut ya kepada manusia jadi sebagian aja la'allahum yarji'un. Jadi sebagian ya. Jadi ketika kita berbuat dosa itu ada akibat dosanya tapi sebagian. Karena apa? Sebagian besarnya nanti akan ditimpakan di akhirat karena dosa. Karena fasad itu ya akan ditimpakan sebagian besarnya di akhirat, tapi sebagian kecilnya di dunia. Maka ketika ada orang yang bermaksiat, dia akan merasakan akibat dari maksiatnya, keburukannya. Ya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Memang agar dia itu kembali ya atau bertobat kepada Allah, kembali kepada syariat Allah. Nah, itu eh, eh, apanya? Ya, logikanya. Tetapi kita harus bertobat karena Allahnya, bukan karena sakit. Karena ada nggak tidak sedikit ya. Ini yang tobat sambalado ya. Dulu ada orang ya, ya nggak perlu diceritakan siapa orangnya ya, tapi ada beberapa kejadian. Karena riba, ikutlah dia komunitas anti riba. Karena apa? Ya itu dikejar-kejar sama apa yang ininya ya, tukang minta-mintanya itu ya. Apa nama istilahnya itu, tukang minta-minta hutang. Debt collector, Ustaz. Apa Bu? Debt collector. Ah ya, debt collector ya. Nah, diminta-minta segala macam. Datanglah kepada komunitas anti riba yang membantu dia untuk kembali niatkan ikhlas
kepada Allah, harus berhenti riba segala macam. Ya, lalu dibantulah dia bagaimana nanti di banknya diputihkan eh, apa bunga banknya agar bisa dia menyicil gitu. Ya, itu dibantu. Nah, ada kejadian sudah dibantu segala macam, selesai hutangnya, ya, lalu dia keluar dari komunitas, ambil riba lagi dia, ambil riba lagi. Kenapa itu tadi? Salah salah memahami ya. Tobatnya bukan tobat nasuha. Tobat dikarenakan takut sama debt collector gitu. Nah, ancamannya itu nggak datang lagi ya lupa diri dia. Itu yang terjadi kepada kebanyakan manusia. Maka memang faktor keimanan itu paling penting ya. Taubat tersebut haruslah karena Allah ya. Taubat itu makanya tadi summa ya mengkorib ya. Kemudian dia itu apa? Segera ya, bersegera dia bertaubat. Jadi kalau orang bersegera bertaubat kan berarti belum ditimpakan akibat dari dosanya ya, akibat dari maksiatnya ya. Tapi dia bertobat kenapa? Karena kesadaran keimanan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau ada orang bertobat ya, dikarenakan kesusahan yang dialami, kemungkinan dia tidak bersegera bertobat, berlama-lama berdosa sehingga Allah timpakanlah dia suatu sakit kah, masalah kah, ya, fitnah kah, ujian kah gitu. Ya, agar apa? Agar dia merasa. Tetapi Allah masih ya tanda sayang Allah sama dia la'allahum yarji'un. Tetapi ketika dia sampai di sana harus sampai pemikirannya bahwasanya ini yang menimpakan kesusahan karena maksiat dia, Allah yang menimpakan. Tujuannya apa? Agar dia ingat kembali. Maka dia bertobat karena Allah, karena kebesaran Allah. Ya, ya. Jadi tadi kita bahas ya. Jadi emang musibah tersebut ya, ya tadi yang saya sampaikan ya. Ya tujuannya agar sadar, agar mereka tunduk. Ya, jadi itu sebenarnya boleh, ya. Karena itu yang ditimpakan oleh Allah. Nah, ini dalam surat Ar-Rah ya. Wa ya Allah SWT berfirman wa ma arsalna fil qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharai ya bil ba'sa'i wad dharai la'allahum yadarraun ya. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada satu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesengsaraan dan kesulitan agar mereka merendahkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Merendahkan diri kepada Allah bukan karena kesengsaraan dan kesulitannya gitu. Ya, ini yang harus jelas sama kita. Kita itu bertobat karena sadar bahwasanya Allah itu maha hebat, kita tuh nggak ada apa-apanya, kayak gitu. Jadi bukan karena ingin lepas dari kesengsaraan yang ditimpakan karena maksiat kita sendiri gitu ya. Oke, teman-teman rahimakumullah ya. Tobat itu mau segera ya. Dan sebenarnya dalam Al-Qur'an tersebut bahwasanya apabila umur kita sudah sampai kepada 40 tahun ya. Jadi dikatakan hatta iza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sannah ya. Jadi apabila dia telah dewasa dan sampai 40 tahun, maka seterusnya ayat ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, ya, dia berkata, ini tubtu ilaik, ya semuanya aku bertobat kepadamu, ya. Jadi umur 40 itu, jadi ketika kalau kita muda itu kan kita kadang-kadang lupa diri ya, namanya jiwa muda ya. Nah, 40 lah tahap-tahap seseorang harus mulai bertobat, 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 merubah diri. Ya, merubah diri. Ya, dalam surah Al-Ahqaf ini ya harus mulai bersyukur nikmat, memperbanyak amal soleh ya memperbaiki keturunan gitu ya. Maksudnya doanya berilah kebaikan kepada aku dan anak cucuku gitu ya. Nah, lalu dia bertaubat, mendeklarasikan taubat total. Nah, jadi tadi di awal-awal katakan kenapa sampai tua kita tuh tidak berubah karena tidak pernah mendeklarasikan taubat. Lalu ya samalah dengan kajian kita dulu persiapan menuju tua ya. Di list semua dosa gitulah dibayar. Ah, itu tobat itu ya. List semua dosa selama kita muda lalu dibayar apa pembayar dosa-dosa ini gitu.
Ya, kalau nggak pernah itu nggak bertobat namanya. Kenapa? Kalau nggak ya bahaya ya. Bahaya kalau kita menunda sampai tua. Ya, ada hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya eh, ya ya Rasulullah memberikan peringatannya. Apa kata Rasulullah? A'zarallahu illa imri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanah ya. Allah telah menghilangkan atau tidak menerima alasan seorang yang ajalnya ditangguhkan hingga mencapai usia 60 tahun. Kenapa? Karena 60 tahun itu umurnya telah panjang ya. Jadi kalau dia eh, banyak waktunya, kalau dia itu tidak lagi ada hujah dia kenapa ya Allah saya ini kayak gini nih, ya gitu ya nanti di akhirat tuh ya, ya Allah saya ini rusak kayak gini nih, ya karena apapun alasannya. Ya, harusnya seorang ketika dia sudah tua, umur 60 tahun dia harusnya sudah harus taat, sudah harus banyak melakukan amal soleh, nggak ada lagi perlawanan kepada Allah, nggak ada lagi penyesalan dia, mulai dia menerima apapun ketetapan Allah. Itu seorang umur 60 tahun. Itu maksudnya. Ya, kenapa sudah panjang umurnya gitu. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, tadi kita ya sudah di atas 50 ya, sebentar lagi 60. Eh, tapi bukan berarti orang nggak diterima tobatnya. Kalau tobat dia, maka dia tadi hatinya akan tenang, ya, nggak akan berkeluh kesah. Ini penting. Jadi kalau kita tuh masih umur-umur mendekati 60 ini masih nggak tenang, masih nggak hidup itu gelisah, ya coba tanya diri kita. Apa dosa selama ini? Ya, lalu bertobatlah. Kenapa? Nanti tobat inilah yang akan pemutus rantai dosa-dosa tadi. Ya, ya. Nah, kalau nggak bertobat ya itu tadi, ya susah. Nah, ya ada hadis ya bahwasanya ya eh, eh, jika ada yang berdosa, maka akan tertanam di hatinya sebuah titik hitam. Ya, jika ia menjauhi dosa itu memohon ampun dan bertobat, hatinya akan digosok disucikan. Namun jika ia kembali berbuat dosa, maka titik itu akan bertambah banyak sampai hati itu menjadi gelap, dan itulah yang disebut dengan karat, ya, karat hati. Nah, ini kayak karat ya, karat ini ya di besi ya. Jadi kalau misalkan nggak perlu karat lah, ya apapun misalkan kita ada cinta atau apa, langsung dibersihkan, bersihkan dia. Tapi kalau dibiarkan, ya tinta itu akhirnya dia mengeras, itu berkarat dia. Nah, mana yang lebih gampang membersihkan yang jatuh ya tinta pertama atau tinta yang dibiarkan lama-lama? Tentu yang lama-lama ya, atau yang kayak besi itu. Kalau berkarat itu susah membersihkannya gitu. Nah, itulah akibat orang-orang yang tidak segera bertaubat ya, yang main-main dengan tobat ya. Ya. Makanya apa? Ketika dia tambah tua dia, bukan Allah tidak menerima taubatnya, hatinya sendiri itu yang nggak mau bertobat. Ya, hatinya sendiri nggak mau bertobat, nggak mau bertobat. Ya, walaupun dia sholat tapi dia gelisah. Kenapa? Dia nggak bertobat, nggak mau mengakui kesalahannya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melihat ada orang-orang yang sudah tua itu ya keras hati ya, ya nggak mau ini. Tetapi teman-teman rahimakumullah bahwasanya ya rahmat dan ampunan Allah itu selalu lebih besar daripada dosa apapun yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya, maka kita harus bersegera bertaubat. Dan Allah menyatakan kayak gini, ya, bahwasanya ya dosa selautan tersebut bisa tertutup karena setetes rahmat Allah. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah SWT berfirman, ya ibadillazina asyrafu. Ya, wahai hamba-hambaku yang asyrafu, Masya Allah. Allah memanggil kita ibadi ya.
hambaku, ya, ya, yang budakku kata Allah. Asrafu ala anfusihim, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena Allah itu apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, Allah itu Rasul, ya, dalam hadis qudsi ini, ya, Allah itu berfirman, ya, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku ampuni segala dosamu dan tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai awan langit, kemudian engkau istighfar kepadaku, maka aku ampuni dan tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar permukaan bumi, kemudian engkau mengasihkanku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, jadi aku datang kepadamu dan ampunan sebesar itu pula. Ya, jadi syaratnya itu tidak mempersekutukan Allah. Ya, tidak mempersekutukan Allah. Ya, nggak mungkin Allah akan menerima kita kalau kita menuhankan yang lain. Ah, itulah syaratnya, ya. Ya, eh, mungkin ibu-ibu juga itu kali, ya. Tidak akan mau menerima anaknya kalau anaknya itu mengakui ibu yang lain gitu, ya. Tapi nanti anak tersebut datang ketika ketika perlunya aja gitu, ya. Tapi misalnya ngasih hadiah ke ibunya yang lain, memuja-muja ibunya yang lain gitu. Kalau misalnya kayak gitu, walau alam bisa, ya saya nggak tahu juga kalau ibu-ibu. Kalau saya bapak-bapak nggak mau saya. Ya. Kalau anak saya mengakui ada bapaknya yang lain, saya bilang pergilah sama bapakmu itu gitu, ya. Tapi poinnya tadi bahwasanya Allah itu syaratnya jangan dipersekutukan Allah. Nah, ya. Nah, maka Allah akan menerima taubat kita. Ya, jadi ya ini yang saya bilang bulat, ya, pemahamannya. Bahwasanya Allah itu akan menerima taubat kita walaupun dosa kita banyak. Itu mananya. Tetapi tidak boleh, ya, taubat yang diterima itu yang dengan penyesalan, ya, dengan penyesalan bukan karena kebodohan. Paham, ya? Lalu bersegera bertobat. Jadi ada kayak gini. Dia orang ini selama ini jahil dia, ya, sampai membunuh sampai ini gitu, nggak tahu dia itu mungkin apa, lupa diri dia, ya, lalu i- ya, lalu apa, ya, Allah memberikan hidayah, dia sadar, lalu dia bersegera bertobat. Ini ininya itu diterima. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya. Dosa yang banyak itu akan tetap diterima oleh Allah taubatnya, ya, tetapi dosa, a- apa, eh, taubat yang main-main tidak akan diterima oleh Allah. Jadi biar paham, biar nggak salah paham gitu. Jadi yang kesalahan paham itu adalah bukannya Allah maha penerima dosa, maha pengampun gitu, ya, maha pengampun. Kan nggak apa-apa kita bikin dosa, itu salah. Itu yang salah, ya. Nggak apa-apa kita bikin dosa. Tidak. Allah maha pengampun. Allah maha mengampuni dosa-dosa kita walaupun banyak dan besar. Tapi Allah nggak mau orang yang main-main gitu. Jadi biar duduk pemahamannya gitu. Karena kalau enggak, ya, nauzubillah lah, ya. Maka kita melihat orang-orang yang tidak apa, ya, yang split personality, ya. Bikin dosa ya juga, istighfar ya juga gitu. Ya, dan dia nggak berhenti-berhenti gitu, ya. Bangga malah gitu, ya. Itu aneh itu kalau bahasa itu. Baik, ya. Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Ya, Allah tuh mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang apa? Mutatahhirin, ini yang mensucikan dirinya. Ya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Nah, kalau kita bertobat, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ya, ya, doa akan gampang dikabulkan. Ya, doa dan rezeki lebih mudah diterima. Nanti kita akan lihat, ya. Jiwa kita akan damai, ya, harga diri, ya, tenang kita, hidup ringan, ya, ibadah kita akan lebih tenang. Nah, jadi kalau ada ibadah kita itu ini, ya, berarti kita belum bertobat, ya. Nah, ini akibat karena tobat, ya, termasuk nikmat ibadah hilang, nanti kita akan bahas, ya. Jadi kalau nggak bertobat kita, ya, hati kita itu akan keras dan jadi lalai. Karena apa itu tadi, ya, kan ketika ada perbuatan dosa itu akan ada noktah.
Kalau kita nggak bersegera bertobat, ya yang terjadi apa? Kita melakukan dosa lagi, akan ada noktah lagi, noktah lagi, sampai ditutup dia, sampai hati itu menjadi keras, ya, keras menjadi seperti batu, ya. Maka ada orang yang hatinya keras seperti batu itu kayak gitu ya, malas ibadah, ada sih ibadah tapi hatinya nggak tenang, ya, bagaikan mayat berjalan gitu ya. Nah, hanya dengan taubat dia itu akan menghidupkan hati kembali, ya. Lalu kenikmatan ibadah hilang. Nah, jadi kalau dosa itu menutup yang disebut dengan halawah al-iman atau manisnya iman, ya, atau kelezatan iman, ya. Walaupun dosa-dosa kecil jika dibiarkan dia akan menutup, ya. Ada hadis Rasulullah menyatakan atau hadis atau perkataan sahabat, ya. Di dosa kecil itu bagaikan ranting-ranting kecil, ya. Ranting-ranting kecil itu lebih cepat membakar hutan daripada sebuah pohon besar aja satu gitu. Ya, kalau ranting kecil kalau terbakar tuh akan terbakar habis. Ya, maka orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil itu ibadahnya itu nggak ini ya, nggak, nggak, nggak ada nikmatnya ibadah, nggak ada kelezatan iman, ya. Eh, sholat gitu, baca Quran gitu, ya, tapi nggak tersentuh. Ada, ya, ada orang hafiz Quran, ya, tapi kerjanya bermaksiat ada juga. Saya pernah ketemu. Itu kan ada kejadian di masjid kita, ya. Itu terjadi gitu. Kenapa gitu ya? Eh, dia tidak bertobat dengan keburukannya. Zikir dia tapi jiwanya tetap gelisah gitu ya. Maka itu nggak hilang ya. Sholat tanpa ruh segala macam. Ya, jadi nggak ada khusyuknya. Ya, jadi kalau orang dengan tobat ya, maka dia bisa khusyuk kembali. Jadi kalau orang sholatnya nggak khusyuk, ya itu ini. Atau yang tadi saya bilang, kenapa saya Ustaz sering kilaf ya? Karena nggak tobat ya, kilaf terus setiap sebentar. Baik, teman-teman rahimakumullah, ya. Ya, kalau nggak tobat kita doa dan amal tertolak. Ya, ya dalam hadis ada sebuah hadis, ya. Ini Rasulullah memerintahkan kita makanlah dari yang baik-baik dan segala macam. Lalu Rasulullah bercerita ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengadahkan tangan ke langit seraya berdoa, ya Rab, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, ya? Fa'ana yustajab lahu, ya. Kemudian dia akan dikabulkan doanya gitu, ya. Ya. Nah, amal soleh, teman-teman yang Allah itu butuh fondasi. Fondasi yang halal dan bertaubat. Ya, maka orang yang beramal soleh itu akan kerasa kenikmatannya. Kalau makanannya halal, dia tidak berbuat maksiat. Ya, kemudian kalau ada maksiat, dia bertobat. Ya, karena taubat tadi adalah pemutus rantai dosa. Ya, pemutus rantai dosa. Ya, sehingga kalau kita bertobat itu insya Allah kita akan menuju husnul khotimah. Nah, ini bahaya. Jadi kalau seumur-umuran kita masih ada keburukan, bertobatlah. Itu benar-benar. Karena apa? Dikhawatirkan, ya, karena kita nggak bertobat sampai umur 60 jadi kebiasaan yang berkarat tadi. Lalu kita meninggal, ya. Ada nggak orang meninggal dengan kebiasaan buruknya? Ada. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia tidak bertobat dengan kebiasaan buruknya. Dan dinampakkan sama Allah, kan malu kita. Jadi pembicaraan orang, na'udzubillah. Ya. Ya, jadi penjara orang masih mending lah, peduli amat sama orang, ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah kalau kita nggak malu sama Allah, ya, malunya hanya sama manusia. Ya, maka tobat itu pemutus rantai dosa. Karena dosa kecil itu kontinu, ya, kontinu. Jadi sama dosa kecil itu juga harus tobat kita gitu. Karena tadi saya katakan, ya, dosa kecil itu bagaikan ranting-ranting kecil, itu lebih cepat membakar daripada yang besar. Jadi, ya, dan dosa kecil itu bisa kalau dinormalisasi dia bisa jadi dosa besar, ya, terus menerus, ya, ya. Mohon maaf, ya, orang kebiasaan
tidak menjaga pandangan matanya. Akhirnya berzina. Kayak gitu. Orang kebiasaan menganggap remeh main-main, nah, main game ya, ya. Allah ini apa domino cuman gitu kan. Cuman syek teh talu apa misalnya kayak gitu kan. Lalu tiba-tiba muncul judi online. Nggak ada orang sekitar kanan kiri, tapi karena sudah terbiasa, nih kalau untung enak gitu ya, akhirnya judi judi online. Ya. Jadi apa? Jadi besar. Iko inset punya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau membiasakan dosa kecil, bisa jadi dosa besar karena dinormalisasi. Terbiasa dia berikhtilat, ya. Terbiasa berikhtilat, ya. Berdua-duaan, ngumpul-ngumpul, reunian aneh-aneh aja gitu ya. Ya, jadi dosa besar, jadi berzina, na'udzubillah. Ya, ini eh contoh ya, contoh Ka'ab bin Malik ya dari sanksi ke kemuliaan ya. Beliau tuh lalai di perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan dibenarkan, lalu beliau menyesal ya, mengakui ya kesalahan dan dengan jujur tanpa alasan palsu, disosialisasi di apa di di apa namanya di diasingkan beliau, diboikot 50 hari. Kemudian turunlah ampunan Allah karena beliau benar-benar bertobat ya. Ya. Nah, memang kejujuran dan kesabaran itu menanggung konsekuensi ya, tapi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh lagi yang lain. Ya, ada seorang pembunuh 100 nyawa ini kita sudah kenal ya. Ini yang kebanyakan di di ini kan ya di disampaikan. Nah, ini bagus ya. Bahkan orang membunuh 100 orang pun juga diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Karena dia benar-benar bertobat ya, bersungguh-sungguh dia, hijrah dia. Ya, benar-benar bersungguh-sungguh menampakkan ini. Jadi kita tahu ceritanya ya, ada dia sudah membunuh 99 orang lalu bertanya kepada rahib ya, karena tanya rahib, rahibnya tanya dia bilang sama rahibnya, saya sudah membunuh 99 orang. Jadi bertanya kepada orang ahli ibadah ya. Ini luar biasa ya. Perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ya, kalau ahli ibadah kan langsung Allah, kamu aja ibadah aja enggak, kerjaan tukang bunuh gitu ya. Nggak mungkin kamu masuk surga. Nggak mungkin Allah menerima taubatmu. Dibunuhnya ahli ibadah tersebut, rahib tersebut ya. Kemudian pergi dia kepada seorang ulama, ya. Ulamanya menyatakan, ya, karena dia nggak menyerah ya, karena dia benar-benar ingin bertobat gitu, ya. Ya. Lalu dia dia bertanya kepada ulama itu, apakah saya ini masih diterima taubat saya? Saya sudah membunuh 99 orang, 100 orang katanya, jadi 100 ya. Ya, ulamanya menyatakan siapa yang menghalangi tobat gitu ya, kan hanya Allah ya, ya hijrah, kamu harus hijrah ya, hijrah ke negeri yang penduduknya baik dan beribadah, itu ya, jauhi lingkungan buruk. Maka ya dia meninggal di jalan ya, namun belum sampai tujuan dia meninggal di tengah jalan ya, ya. Lalu malaikat azab dengan malaikat rahmat itu berselisih ya, tapi bumi dimiringkan sejengkal sehingga dia lebih dekat sejengkal ke arah negeri tujuan hijrahnya, kan luar biasa itu. Ya. Karena apa? Tadi penyesalan, ya penyesalan. Karena dia nggak paham nih, jahil, nggak paham ilmu, makanya bertanya. Insya Allah ya masih ada waktu ya. Jadi Allah ya tetap akan mengampuni dosa kita, ya, eh, walaupun kita bertobat ya, tapi asal syarat dipenuhi. Tadi apa syaratnya? Menyesali, tidak karena apa, bertobat bukan karena apa, karena kebodohan. Nah itu ya. Kemudian perbanyak amal soleh pengganti. Ini yang paling pentingnya. Ya, dalam hadis Rasulullah menyatakan, Ittaqillaha haitsu makunta, bertakwalah di mana kalian berada, wa atbi asyai'ata al-hasanah tamhuha, ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nah, niscaya dia akan menghapusnya, tahu ya. Jadi eh ya, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini yang pernah kita eh,
bahas ya, checklist ya, checklist dosa kita, checklist juga apa amalan ya, amalan yang bisa kita laksanakan. Lalu ada konsep liberalisasi dosa, ya, melepaskan diri dari dosa ya dan sifat buruk, ya, lalu jadikan dengan sifat baik. Kemudian lingkungan kita harus lingkungan yang mensupport kita untuk bertobat, ya. Tanda diterima taubat, ya, hati menjadi lembut, jijik pada dosa, ya. Lalu Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan kita dijauhi dari peluang maksiat. Jadi gimana enggak eh, hilang peluang maksiatnya karena kita tidak berteman dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ya. Lalu berikutnya waktu yang utama itu pada waktu sahur. Ya, jadi biasakan budaya taubat istighfar kita setiap hari, ya. Nah, yang terakhir teman-teman rahimakumullah, kita sebenarnya ya, keburukan itu sekarang itu tidak hanya pada diri kita aja kita lihat ya, tapi di masyarakat dan negara ya. Maka kita perlu taubat massal ya. Ya, apa taubat massal tersebut ya? Karena kita tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, maka kita harus ya menegakkan syariat Islam secara kafah itu taubat massal. Ya, makanya sebagaimana firman Allah ya, walau ana alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan eh, penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Terakhir ya, ya taubat itu wajib segera. Ya, setiap ya, apa pertama itu dulu ya, wajib segera. Pintu taubat itu selalu terbuka sama Allah. Tapi taubat yang terima Allah itu yang bersegera bertobat. Ya, setiap Muslim yang berdosa wajib untuk segera bertobat dengan penyesalan yang tulus. Ya, taubat ini diterima jika dosa dilakukan karena jahalah dan tidak ditunda-tunda. Tadi sudah kita bahas ya. Ada orang yang bertobat karena menderita, ada orang yang bertobat karena memahami dia itu adalah membuat Allah marah, ya. Dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah, orang yang menderita harus sampai ke pemahamannya bahwasanya Allah sudah marah sama dia, maka dikasih peringatan. Kalau yang pertama itu karena apa? Karena akidahnya luar biasa kan. Sadar dia, wah ini Allah tidak redho, langsung dia bertobat. Itu yang diharapkan. Nah, bagi yang mengulang dosa, rahmat Allah sangat luas, bahkan bagi hamba yang terjatuh dalam dosa berulang kali. Selama ia tulus kembali bertobat setiap saat. Jadi setiap saat itu benar-benar menyesal. Jadi paham maksudnya ya. Jadi dia bertobat, menyesal, dan berusaha untuk menjauhi, tidak mengulangi. Saya mampu mungkin. Kalau nanti dia jatuh, tergoda setan, itu lain lagi cerita gitu. Ya, tapi saya rasa kalau orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi nggak ada cerita dia katanya bertobat tapi diulang terus itu bukan bertobat namanya. Ya. Maka dosa yang disengaja dan terus-menerus ya itu akan menyebabkan hati menjadi keras dan bahkan lebih keras daripada batu ya. Jadi wajar saja orang yang sampai tua dia keburukan yang masih tetap ada pada dia gitu karena dia tidak bertobat. Kenapa ya? Dosa itu menutup hati gitu. Ya, menghalangi datangnya hidayah. Dia sendiri nggak mau bertobat. Ya, jadi ada orang sampai tua itu nggak mau ngaku kesalahannya itu karena apa tadi? Ya, membiasakan keburukan. Ya, sehingga kondisi ini menciptakan rantai dosa yang berujung pada akhir hidup yang buruk suul khatimah. Ya, maka ya taubatan nasuha adalah perjalanan pembersihan jiwa seumur hidup. Ia adalah bukti cinta kepada Allah dan yang satu-satunya untuk memutus rantai dosa sebelum pintu kesempatan tertutup selamanya. Apa itu? Menjelang ajal, bukan pas ajalnya ya, menjelang ajal. Nah, itulah teman-teman kesimpulannya ya. Ya, sering-sering kita berdoa ya, doa minta tobat, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tambah lagi doa mohon keteguhan, enggak balik lagi kita. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.